Kemudian yang pertama segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.848.000, Rp4.848.000. Adapun tata laksana dan waktu pelaksanaan salat Jumat pada hari ini yakni tanggal 30 Desember 2022 adalah pukul 12.43 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA, Imam Ustadz Muhammad Ikrar SPD, sedangkan muazin Ustadz Arifudin. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk memenuhi panggilan Allah pada hari ini, melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Salat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu ingatkan kita dalam ayat-ayat sucinya, jika engkau bersyukur akan nikmat dan karunia Allah itu, Allah akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Tetapi ingat, kata Allah, kalau kita ingkar, kita kufur, tidak mau bersyukur, ingat, kata Allah, azab Allah di yaumil qiyamah amat pedih nantinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian selawat salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar, junjungan alam, uswatun hasanah bagi kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini adalah seorang manusia mulia dan manusia pilihan, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah menyampaikan risalah Islam kepada kita semua, kepada umat manusia, agar manusia ini hidup damai, agar manusia ini hidup adil dan sejahtera di bumi ini. Dan yang paling penting lagi, bahwa uswatun hasanah itu
mengantarkan kita kepada keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhir. Wajar kalau kita sebagai umatnya senantiasa bersalawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi memberikan contoh teladan. Nabi mengangkat kita dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang Islamiyah. Kita bisa salat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa berbakti kepada orang tua, kita bisa membantu orang lain, menolong orang sakit. Karena itu adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat wajar. Tetapi dalam ayat Al-Quran, Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Kalau kita sebagai umatnya sangat wajar kita berselawat. Karena Rasul membimbing kita. Dengan sunnah qauliyahnya, sunnah fi'liyahnya, sunnah takririyahnya. Rasul membimbing kita. Menyelamatkan kehidupan kita. Kita bisa kenal ayah ibu. Karena Rasulullah SAW. Tetapi dalam Al-Quran Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita diminta untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang ini berada di penghujung tahun miladiah 2022 miladiah. Hari ini adalah Jumat terakhir pada bulan Desember ini pada tahun 2022 Masehi ini. Kita tidak bisa memanggil lagi Jumat ini pada tahun yang sama, pada bulan yang sama, tidak bisa lagi. Kita tidak serasa kita akan pindah dari 2022 akan pindah masuk kepada tahun 2023. Kita mungkin juga belum sadar atau tidak sadar bahwa dengan berpindahnya tahun ini, umur kita bertambah. Kita tidak terasa, yang dulu mungkin umurnya baru 14 tahun, sekarang masuk 15 tahun. Yang dulu mungkin umurnya 40 tahun, sekarang masuk 41 tahun. Kalau yang dulu umurnya 60 tahun, sekarang 61. Kalau 70, ya 71 tahun. Tetapi kadang-kadang manusia ini tidak sadar bahwa dia telah menggunakan masa yang begitu panjang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan 1 tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya menyongsong tahun yang akan datang atau tahun-tahun yang akan datang. Bagaimana cara mengevaluasinya? Apa referensinya? Apa pedomannya bagi kita seorang mukmin? Tidak ada lain, referensinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang bicara mengenai masa ini, mengenai waktu ini. Dan betapa pentingnya waktu bagi kehidupan manusia di dunia ini. Quran memberikan perhatian yang amat luar biasa mengenai waktu ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu. Kaum mukminin hadirin bisa membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata huruf sumpah, qasam terhadap waktu. Banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Misalnya
Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wal fajri. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Was subahi. Allah bersumpah dengan waktu duha. Wal duha. Allah bersumpah dengan waktu asar. Wal asr. Allah juga bersumpah dengan waktu walam. Wal lail. Allah bersumpah dengan waktu. Padahal Allah adalah Khaliq, pencipta semua makhluk. Waktu itu adalah makhluk. Tapi Allah bersumpah dengan waktu. Pertanyaan kita kaum mukminin, kenapa Allah bersumpah dengan waktu itu? Salah seorang mufassir, Imam Qurtubi rahimahullah, dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran menyebutkan paling tidak ada 2 alasan menurut mufassir, menurut ahli tafsir, kenapa Allah bersumpah dengan waktu. Pertama, Allah bersumpah dengan waktu ingin tunjukkan kepada umat manusia bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak. Tidak ada bandingnya kekuasaan Allah itu. Dan Allah bisa bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya. Ini menandakan ketika kita mendengar, membaca ayat Al-Quran yang Allah bersumpah dengan waktu, tidak ada apa-apanya kekuasaan manusia itu. Di situ menambah keyakinan, menambah iman seorang mukmin ketika Allah tunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Kita tidak akan sombong, kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Sang Khalik. Jadi kekuasaan Allah itu luar biasa. Allah ingin tunjukkan kepada kita agar manusia ini hanya mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Imam Qurtubi mengingatkan, memberi penjelasan kepada kita bahwa waktu amat penting bagi kehidupan manusia itu. Manusia yang lalai akan digilas dengan waktu. Manusia yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, dia akan rugi dalam sejarah perjalanan hidupnya di dunia ini. Karena waktu tidak bisa kita panggil kembali. Apa kita bisa panggil, saya ingin hidup seperti umur 15 tahun? Tidak bisa. Saya ingin hidup umur 20 tahun seperti dulu? Tidak bisa. Waktu itu terus berjalan. Tidak terasa kita sudah tua. Tidak terasa kita sudah punya anak. Tidak terasa kita sudah punya cucu. Waktu itu terus berjalan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan, kata mufassir Imam Qurtubi, bahwa waktu itu penting bagi kehidupan manusia. Waktu itu adalah masa yang dijalani seorang manusia sejak lahir. Ketika kita sudah lahir, sudah merasakan, menjalani kehidupan dengan waktu itu. Dan kita akan berakhir menggunakan waktu ketika kita meninggal dunia dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah sakit umum Zainal Abidin ini sebetulnya banyak sekali iktibar mengenai waktu ini. Kalau kita menggunakan akal fikir. Setiap saat sahabat kita, famili kita, saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah sakit ini. Maukah kita belajar menggunakan waktu itu? Orang meninggal dunia adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Oleh karena itu, Allah senantiasa mengingatkan kita, jangan lalai dengan waktu itu. Kita bisa mengidentifikasi waktu itu ada siang, ada malam. Terus kita jalani. Kemarin seperti itu, hari ini seperti ini, besok juga begitu. Akan terus berputar. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu masa, itu waktu. Allah berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit bumi itu berselisih, berputar, berganti.
malam dengan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang menggunakan akal fikir. Jadi kalau kita ingin melihat waktu, ya lihatlah. Sebentar lagi akan sore, nanti akan malam, besok pagi akan pagi lagi. Waktu itu terus berjalan. Tidak ada satu orang pun, satu kekuasaan pun yang bisa menghentikan waktu. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu, yang punya kuasa untuk menghentikan waktu itu. Kenapa Allah sangat senantiasa bersumpah dengan waktu? Selalu mengingatkan kita agar memanfaatkan waktu? Karena manusia ini lupa dia. Tabiat manusia ini lupa dia. Lupa waktunya. Lupa akan kehidupannya. Mungkin dia lupa, lalai dengan hartanya, dengan kekuasaannya. Kadang-kadang lupa anak istrinya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ingatkan kita. Jangan lalai, jangan lupa dengan waktu itu. Karena kalau orang yang lupa waktu, orang lalai dengan waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, Allah bersumpah pasti orang tersebut itu rugi. Dalam surah Al-Asr Allah sudah tegaskan, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan itu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr. Kita ini semuanya rugi kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Tapi Allah buat istisna, buat pengecualian, buat eksepsi. Betul semua manusia ini rugi. Allah bersumpah dengan itu. Tetapi ada orang dari manusia itu yang tidak pernah rugi dia. Walaupun waktu berjalan terus menerus, siang malam siang, berganti bulan, berganti tahun, berganti masa, terus. Tapi orang tersebut tidak pernah rugi. Kata Allah, siapa itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman. Apa makna beriman di sini? Orang yang senantiasa mengokohkan ketauhidannya. Orang yang selalu memperbaiki komitmen akidahnya. Dan orang yang ingin menghindari dari dirinya anasir-anasir syirik di dalam keyakinannya. Itu yang disebut dengan beriman. Wa 'amilus shalihat. Orang yang berbuat baik. Orang yang membantu orang lain. Orang yang mampu mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan. Bagi dirinya, keluarganya, masyarakat dan bangsa negaranya. Itu yang disebut amalan salihah. Orang berbuat baik, membantu orang, berinfak, bersedekah, menolong orang, memberikan pikiran-pikiran kepada orang. Tidak ada harta, tidak ada kekuasaan, yang ada pikiran, berikan pikiran itu. Amalan salihah. Orang yang seperti itu tidak bakal menjadi rugi, walaupun dia selama hidupnya menjalani masa itu. Tidak akan selamat, tidak ada rugi dia. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang yang senantiasa menasihati saudaranya agar menegakkan keadilan, kebaikan, kebenaran di dalam kehidupannya. Dan orang yang menasihati saudaranya sabar di dalam menjalani kehidupan. Orang-orang seperti itu, walaupun Allah bersumpah dengan waktu, orang tersebut tidak pernah akan rugi di dalam perjalanan kehidupannya. Jangan sampai kita menyesal, kaum muslimin, hadirin yang terhormat. Waktu itu tidak bisa kita panggil lagi. Waktu kemarin kita hadirkan, sekarang tidak bisa lagi. Jangan sampai menyesal karena waktu itu akan terus berjalan. Peringatan Rasulullah SAW, ingat kamu, masa sehatmu, ingat. Jangan nyesal nanti ketika masa sakitmu datang. Kalau Anda punya kekayaan, punya harta, ingat. Jangan kamu lalai dengan harta itu. Nanti baru nyesal ketika kamu miskin. Ingat. Rasul memperingatkan sahabat. Termasuk kita semua diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ingat. Kalau kamu kondisi sibuk sekali. Ingat. Nanti kamu
berada dalam satu kesibukan, lupa dengan masa luang yang sebelumnya, baru menyesal. Demikian juga kalau kita masih sehat, masih kaya, masih hidup, ingat nanti akan tiba satu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan-peringatan seperti itu harus menjadi catatan penting di akhir tahun ini menghadapi tahun 2023 yang akan datang. Karena manusia ini kadang-kadang memang lalai, itu tabiatnya. Bahkan kadang ketika ayat Al-Quran dibacakan, diperingatkan seperti ini, lupa. Bahkan dia memalingkan diri dari peringatan Allah itu. Catatan Allah terakhir dalam konteks waktu. Orang yang memalingkan diri dari mengingat Allah, tidak menggunakan waktu dengan baik dan maksimal, tidak menggunakan waktu efektif dan efisien di dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan sempit dalam kehidupannya. Allah tegaskan, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jangan sampai kita berada seperti itu. Orang yang memalingkan diri, tak mau menggunakan waktu, tidak mau mengingat Allah, tidak mau bersyukur. Apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang tersebut adalah orang yang hidupnya sempit. Jadi kalau kita merasa sempit, kekayaan ada tapi tidak nyaman. Ya, kita susah sekali dalam kehidupan, ingat, rupanya kita sudah jauh dari mengingat Allah. Dan yang paling berbahaya lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang orang yang lupa waktu, lupa mengingat Allah, memalingkan diri dari mengingat Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kata Allah, Allah akan bangkitkan orang yang lupa tadi, orang yang memalingkan diri dari zikrullah tadi, tidak mau beramal saleh, rontok keimanannya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kami akan kumpul mereka itu dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah beberapa catatan akhir tahun kita, agar di dalam kehidupan ini kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan menggunakan waktu seefektif efisien mungkin, dan waktu yang kita pakai untuk kebaikan, kemaslahatan, mendatangkan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh umat manusia, baik kepentingan pribadi, untuk anak istri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu, istaqimu, i'tadilu, shaf, lurus, rapat rapi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.